anasita, adakah engkau lupa? Qasuratus sholat, atau sholat dikosor. Ya Rasulullah, engkau ini lupa atau sholatnya dikosor. Faqala, maka Nabi berkata, lam ansa walam tuksor. Lam ansa, saya tidak lupa. Walam tuksor, sholat pun tidak dikosor. Qala berkata, Dzuliyadain, balanggi. Nggih Kanjeng Nabi, qad nasita, panjenenganipun kesupen. Lupa gitu. Engkau lupa ya Rasulullah. Fa shalla, maka Nabi melanjutkan sholatnya. Rakaat ini 2 rakaat, summa sallama, kemudian Nabi salam. Summa kabbara, kemudian takbir, summa sajada mithla sujudihi, kemudian Nabi sujud seperti sujud yang pertama. Au atwala, atau lebih panjang. Summa rafa'a, kemudian Nabi duduk, mengangkat ra'sahu, sirahnya Nabi sambil berkabbar. Fakabbara, kemudian Nabi berkabbar. Summa wada'a ra'sahu, kemudian Nabi sujud lagi. Fakabbara, kemudian Nabi bertakbir sambil duduk. Fasajada mithla sujudihi, kemudian sujud lagi seperti sujudnya. Au atwala, atau lebih panjang. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi angkat lagi kepalanya. Sambil wakabbara, sambil membaca takbir. Muttafaqun alaih. Jadi ini yang menerangkan tentang sujud sahwi setelah salam. Setelah nggak perlu sholat lagi 2 rakaat, tapi jadinya ini. Iya. Jadi ini kejadian yang tidak mungkin bisa diulangi lagi. Artinya apa? Kalau kita melakukan gitu batal. Jadinya kalau misalkan dia 2 rakaat, ya sudah, kita lanjutkan makmumnya. Kejadian ini di dalam fikih ada kejadian-kejadian yang tidak bisa diulangi. Yang kejadian semacam itu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Tapi ini hanya mengatakan tentang sujud sahwi dilakukan setelah salam, maksudnya. Salam. Boleh lagi. Hah? Boleh. Ada contohnya. Ada contohnya. Contohnya ya. Ada contohnya. Setelah sujud tadi nggak perlu salam lagi ya? Setelah sujud sahwi. Salam lagi. Dan kalau Tapi di sini nggak disebut. Nggak perlu sholat, cuma sujud sahwi terus salam. kalau berjamaah. Sholat 2 rakaat, jadi gitu. Ini sholat. Jadi Kanjeng Nabi gini. 2 rakaat, Pak. Kanjeng Nabi 2 rakaat. Ada sholatnya ini. Kanjeng Nabi 2 rakaat. Jadi 2 rakaat sabi. Jadi Nabi 2 rakaat, setelah 2 rakaat ada kayu, kemudian berdiri aja gini. Nabi Muhammad, beliau kan manusia juga, lupa. Orang-orang wow, berbuat pokoknya. Ada orang yang berani. Kanjeng Nabi, panjenengan ngapunten Kanjeng Nabi, panjenengan kesupen apa salatipun teng kalih mawon. Oh, boten bro, boten. Roaming Pak, roaming. Ini ada para jamaahnya. Jamikdan. Jadi Kanjeng Nabi, engkau ini lupa atau sholatnya dikosor. Oh, enggak kok, saya enggak lupa. Kok sholat juga kosor. Enggak Kanjeng Nabi, panjenengan lupa, engkau lupa ya Kanjeng Nabi. Bukan, akhirnya Nabi mundur, kemudian sholat dilanjutkan 2 rakaat. Yang lain makmum nggak? Ikut semuanya yang lain. Oh, ini kan dulu. Iya. Niatnya gimana? Lanjutin aja. Iya, tinggal lanjutkan. Dan ini kejadian semacam ini tidak bisa diulang, nggak boleh. Kalau kita batal. Mendingan kita sholat lagi ya. Iya. Enggak, jadi Nabi melanjutkan 2 rakaat lagi. Gitu. Iya, rakaat ini. Fa sholat rakaatain. Nabi melanjutkan 2 rakaat. Kalau kita nggak boleh begitu, kita sembadalkan ngulang sholat lagi. Ini mulanya hanya mengatakan bahwa ada sujud sahwi. Nah, hukum yang diambil di sini adalah ada sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Tapi pada riwayat yang lain, Maksudnya? Kalau saya dulu pernah diajarinya, kalau lupa misalkan ya, kita udah salam. Dia mengingatkan, tadi kan baru 3 rakaat misalkan gitu, langsung beri lagi nambah 1 rakaat. Iya, boleh. Boleh ya? Iya, kejadian ini. Ngomong gitu ya Pak. Tapi itu apa namanya, pendapat yang kalau seandainya kita lupa, ya misalkan gini, sudah salam lupa gitu, kemudian ada yang ingatkan. Kalau ada yang ingatkan, maka kita bisa lanjut lagi. Tapi jaraknya tidak waktu yang lama. Langsung saat. Langsung gitu. Terus boleh Tapi ngomong apa yang kalau udah ngomong batal.
Kalau udah ngomong batal. Batal. Kalau ngomong diam aja ya. Iya diam. Makanya sholat gitu. Masalah ini udah ngomong macam-macam udah aja. Gimana kabar? Lu 2 rakaat. Kagok gitu. Oke, batal tuh. Ya kalau Apalagi bangun ngotot-ngototan. Lu sumpah berani sumpah kagak gitu. biasanya bukan ngurau gitu, tapi udah zikir biasanya kan. Iya, itu termasuk udah bagian. Batal juga gitu. Tapi kalau Ya, kita pokoknya yang yakin penting bahwa rakaat kita komplit, ada yang lebih ini. Nanti ada bagian di belakang. kita jangan lupa gitu misalnya. Kayak berarti Nanti ada yang bagian nanti. Bahwa yang makmum itu tidak pernah salah. Jadi nanti ada bagian ini. Makmum itu nggak pernah salah ternyata. Makmum kan banyak ini, banyak. Banyak. Kalau cuma satu kan Benar. Nanti ada ini. Kalau makmum salah lihat pasal 1. Maaf, tapi ada riwayat lain yang itu Ya, itu mengatakan sudah jalan bahkan meninggalkan Ada, masjid ini ada. Hadis bawahnya ada. Ada. dan balik lagi sholat 2 Wah, kali ya. Oke. iya, ada. Tapi kejadian itu tidak boleh, Iya, artinya apa? betul. Kejadian itu hanya pada Rasulullah. Artinya apa? Kejadian itu sudah gitu. Karena kejadian itu dia berulang sama sekali. Tapi kalau lupa kan kayak Rasulullah juga kan lupa. ya boleh lupa. Iya, lupa. Maksudnya kalau lupa kayak gitu udah salah, asal kita tidak ngomong sebagainya, nggak apa-apa. Tapi kejadian semacam ini kalau kemudian kita udah ngomong, sampean lupa loro. Kalau lu, wah yang benar itu lu. Saya sudah 2 kok. Iya sudah 2, emang 2 gitu kan. Ya sudah lanjutin gitu. Nah, itu udah ngobrol gitu. Jadi ngulang lagi, lengkap lagi. Kalau misalkan Ngulang dia dari awal. kalau dia ngomong batal. Mulai dari awal. Tapi kalau begitu dia sholat kemudian, kamu berdua, mana sih baca? Biasa gitu. Atau apa gitu loh. Pokoknya nggak ngomong lah. Astagfirullah. Berarti ingatnya gini aja, Pak. Tadi rokaatnya kurang, udah nggak usah ngomong, lanjut lagi. Nah, yang makmumnya udah ngomong gimana tuh? Nah, Bisa lagi nggak? Langsung pulang. ini makanya kejadian semacam ini nggak mungkin. Kalau misalkan sebelahnya kita yang tetangga, teman kita udah selesai, Subhanallah gitu ya. iya. Kalau Tidak imam bisa kan nggak. dilanjutkan Mungkin supaya menghindari lupa pakai itu kali apa? Batu apa gitu. Soalnya pasti batu gitu lah. Soalnya itu kan yang panjang sekali Pak. Enggak. enggak dulu ya. Bisa juga lupa lupa. Waduh, enggak dipindahkan tadi. Lu memindahkan gitu. Saya juga kadang gini kan apa namanya? Jangan kan gitu, kadang baca Yasin 1, 2, 3, 4. Ini akhirnya bingung. Sebelah ini yang sudah apa sebelah ini yang sudah? Tergantung mana yang Mana ini? Mana yang sudah ini sebelah mana? Tinggal dulu, wah mana bingung gitu. Akhirnya saya campur lagi, udah selesai gitu. Simpulannya sudah selesai. Mulai udah selesai. Bingung kan? Udah. Mulai udah selesai gitu. Manusia. Macam-macam. Manusiawi. Rasulullah lupa tuh manusia. Kalau imamnya udah batal kan, terus emang benar-benar kurang, itu ngulangin lagi. Iya. Atau kita makmum Lanjutin sendiri. Oh, lanjutin biasa gitu. Akan dia kayak masbuk aja. Nah di salah tuh wafi riwayatin dan salat riwayat muslim bagi imam itu salat al-asri salat asar ini namanya. Wali Abu Daud dan Nabi Abu Daud faqala maka berkata Nabi asdaqu dzul yadain. Apakah dzul yadain itu benar perkataannya? Ya. Fa'auma. Maka kemudian orang mengatakan semuanya na'am. Nggih Rasul. Wahiyya fi sahih. Hadis ini dalam sahih. Walakin bilafdin salah satu lafaz waqalu maka berkata semuanya. Ini kalimat-kalimat aja. Wa fi riwayat dan riwayat yang sahih walam yasjud dan Nabi tidak sujud sahwi. Walam yasjud dan Nabi tidak sujud, maaf ya. Sajdatai sahwi lupa sujud sahwi, tidak bangkit dari sujud sahwi hatta yatqanahullahu ta'ala. Sehingga Allah meyakinkan di dalam hati Rasul itu bahwa benar bahwa beliau lupa dari kemenangan. Beliau tidak lama sujudnya tadi atwal gitu sampai bener enggak sampai yakin gitu. Tapi kan ini hadis ini salah satu kejadian. Berarti ini kok sujud sahwi berarti gong di sujud Nabi. Sujud ya?
Sujud satunya lama. Kali. Itu sujud itu menambah rakaatnya. Boten. Itu kemudian beliau mengangkat kepala lalu bertakbir, kemudian meletakkan kepalanya kembali lalu bertakbir, lalu sujud seperti biasa 2. Iya, 2 sujudnya aja, boten sujudnya 2. Kemudian sujud seperti sujud bagaimana itu 1. Kemudian beliau mengangkat kepala, berdiri kan, lalu bertakbir, kemudian meletakkan Summa kabbaro. Ini kan kalimatnya summa. Maka mau kiri-kiri. Summa sajada mithla sujudi au atwala. Summa rafa'a ra'sahu fakabbaro. Summa wada'a ra'sahu fakabbaro fajada. Fa masih satu-satu. Kalimat-kalimat atofnya pakai kata summa. Ini apa namanya berbicaranya mengenai ilmu nahwu. Kalau dia nggak paham di rumah aja. Jadi bahasa itu bahasa nanti dalam bahasan yang lain. Jadi kalau bahasa Arab kayak gitu tuh. Ini kalimatnya pakai wa atau apa pakai summa dan sebagainya. Mana ngitungnya di mananya gitu. Kalau nggak paham ya bahaya juga Ustaz. Iya, kalau terjemahannya bahaya kalau dari itu. Kembalikan ke Al-Qur'an dan hadis gitu ya. Makanya kalau diterjemahkan susah juga itu. Kalau misalkan berhubung pada Al-Qur'an dan hadis kan nggak tahu ayat Al-Qur'an seperti apa gitu. Tapi niatnya beliau. Ya lanjut ya. Makanya harus dikompar dengan terjemahan yang lain untuk menguatkan bahasa yang lain. Bahasa yang lain. Kadang-kadang bisa beda. Jadi itu mengenai apa namanya nabi yang lupa. 1 atau 2 hadis lagi. Wa an Imran dan dari Ibnu Husain radhiyallahu anna nabiy sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat nabi bihim bertama para sahabat. Fasaha kemudian Nabi lupa, fasajada maka Nabi sujud, sajadata ini 2 kali sujud, summa tasyahada kemudian tasyahud, summa salama kemudian Nabi salam. Ada juga yang sujud Nabi sholat kemudian lupa. Nah, sujud tasyahudnya itu sujud sujud sahwinya itu sebelum tasyahud. Gitu. Sebelum tahiyat ada tasyahud. Tapi ini kaum yang lemah. Hadisnya sahih tapi jarang dipakai oleh para ulama. Yang paling pakai tadi yang hadisnya diriwayatkan oleh sebelum salam aja. Ada yang setelah salam. Yang tadi ada posisi-posisinya yang sebelum salam, setelah salam, ini sebelum tasyahud. Nah, kalau yang setelah salam tadi berarti ada salam lagi setelah sujud sahwi. Selalu diakhiri dengan salam. 264. Satu lagi wa an Abi Sa'id dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala berkata Abi Sa'id qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka jika ragu ahadukum salah satu di antara kalian fi sholatihi di dalam salatnya falam yadri maka dia kemudian tidak tahu berapa Sholat orang itu asalasan atau ketiga atau arba'an atau keempat. Falyatruh maka buanglah asyakka kebimbangan itu. Wal yabni dan ambillah ala ma yastaiqona atas apa yang yakin. Atas apa yang dia yakini. Yang yakini adalah yang masa posisi awalnya. Tsumma yasjudu kemudian sujudlah sajadataini 2 sujud qabla ayyusalima sebelum salam. Maksudnya sujud sahwi sebelum salam. Hadisnya ini sebelum. Fa idza kana maka tatkalanya kemudian ada salat orang itu khamsa 5 syafa'na. Di sini ganjil, tapi artinya kelebihan itu memberikan syafaat salat tahu. Salat yang lebihnya itu akan memberikan syafaat, akan menambahkan kekurangan-kekurangan yang lain. Kalau ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan itu menjadi ganjil. Masalah syafaat itu artinya bisa artinya ganjil, bisa artinya memberikan syafaat. Ya, padahal kan ya, syafaatnya maka kelebihan sholat itu akan memberikan nilai lebih, nilai syafaat yang lebih bagi lahu kepada orang itu sholat tahu tentang sholat.
Wa idza kana, dan jika ada sholatnya tamaman persis seperti yang diduga bahwa dia kurang kemudian persis, kana maka keadaannya kepersis itu taghriman ngecek. Ngecek itu apa nih? Apa namanya? Ngenyek gitu. Melet-melet gitu. Li syaitan ini bagi setan. Jadi setan itu goda. Begitu kita apa namanya? 3 atau 4, ternyata kemudian kita 3. Ternyata benar memang kita kurang. Ternyata berarti kan kita meyakinkan, oh saya tuh goda apa lo gitu. Nah, istilahnya ngecek lah, segitu apa kecil gitu. Istilahnya apa namanya, kita menghinakan saya itu, bahwa kita nggak lupa gitu, kita memilih yakin. Kalau lebih maka kelebihan itu adalah surplus bagi kita, memberikan syafaat bagi kita. Tetapi kalau lebih pas, berarti kita bahwa kita tangguh, tidak kalah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh. Demikian kajian di sini, dan sebelum ditutup ada pertanyaan? Tanya Ustaz. Kalau ini di luar tema, kalau saya lupa, kalau misalkan musola, misalkan ini tempat ini sudah diniatkan sebagai musola, walaupun tidak 5 waktu jamaah jalan, apakah pahalanya juga 27 derajat tadi itu berlaku? Kan jamaah ya. Nah yaitu jamaahnya atau musolanya. Jadi kan tiap kalau menuju musola, tiap satu langkah, satu putaran roda, pahalanya dilipat gandakan. Nah, misalkan saya di sini, misalnya ini aja deh, apakah? Jadi sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ashrina darajah. Sholat jamaah itu lebih utama dari sholatul fadhi, sholat sendirian, bisab'in wa ashrina darajah, dengan 20 derajat. Kondisinya ini, baik sholatnya itu di masjid, sholat itu di musola, atau sholat itu di rumah. Kalau berjamaah maka 27 derajat. Tapi lebih utama di masjid. Nah, ini laki-laki lebih utama di masjid. Jadi Pak, lebih afdolnya Mas Riza jamaah di musola apa jamaahnya sama saya di rumah? Oh, semua musola dong. Musola. Dan Ferry sendiri di rumah nanti sholatnya bisa. Bisa sholat sunnah subuhnya, atau bisa sholat subuhnya ditambah. Artinya 2 kali sholat subuh. Jadi tetap lebih utama di musola berjamaah. Oke. Tapi bukannya itu wajib kalau kita dengar azan, kita wajib sholat di masjid? Jadi ada 2 pendapat mengenai jamaah. Nanti ada sholat bahas tentang jamaah. Ada hadis yang mengatakan sholat jamaah itu adalah fardu kifayah. Jadi termasuk diantaranya Imam Syafi'i ya. Daerah yang kalau dengar sholat ada azan, kemudian ada azan tidak dilakukan di dalam sholat, di dalam masjidnya itu sholat jamaah, Imam Syafi'i ini, maka orang di sekitar situ adalah berdosa semua. Dia masuknya adalah fardu kifayah. Ya, kalau mendengar azan. Kalau sudah ada yang mengerjakan fardu kifayah itu, misalkan Pak Giri atau apa gitu, sudah ada yang mengerjakan sholatnya, maka yang tidak mengerjakan gugur. Misalkan gini, gugur kewajibannya. Gugur kewajibannya. Dalam satu desa, ada masjid, dengar azan. Orang yang sekitar yang dengar azan itu, maka dia adalah fardu kifayah untuk berjamaah. Semuanya itu berkewajiban untuk datang. Karena fardu kifayah ini adalah sifatnya ada yang mewakili. Iya, fardu kifayah itu bersifatnya jamaah, bersifatnya banyak, bukan personal. Fardu ain itu sifatnya personal.
seperti sholat jenazah lah gitu lah. Ya, seperti sholat jenazah. Begitu sudah ada orang yang mengerjakan, imam sama makmum yang mengerjakan, maka yang ini gugur semua nih. Kewajibannya gugur. Ternyata yang datang cuma satu jadi imam aja berarti. Ya nggak dari ya cukup berdua udah cukup sama. Yang dengar azan berkewajiban ini. Kalau ternyata yang datang satu maksudnya jadi cuma imam tok gitu. Ya kalau Ya, dengar lah ya. berjamaah artinya. Dengar nggak di atas tuh? Di WhatsApp Enggak tahu. Nyampe ke kantor. WhatsApp Nyampe azan, ke WhatsApp kantor. kirim azan gitu. WhatsApp kirim Itu azan. lihat gimana, Pak? WhatsApp kirim azan gitu. Perlu kifayah juga yang di Indo. Nah, kalau sendiri jangan azan. Jadi maksudnya azan adalah azan di tempatnya. Menu-menuin nanti. Oh, di tempatnya, Bang. Azan di tempat gini maksudnya. Kalau kedengaran, kemana arah kedengaran ini fardu kifayah. Ya kalau nggak dengar ya nggak headset. wajib. Pakai headset. Hah? Kalau lagi pakai headset, Pakai headset bunyi azannya gitu gimana? Berarti kalau udah di WhatsApp tulisannya Allah Akbar azan harus ikut gitu ya, Pak? Enggak, ini kan maksudnya diumumkan. Makanya azan yang kedengaran. Di Indonesia itu. Bukan azan itu. Tapi Azan gimana di- di Jerman? Hah? Misalnya Iya, di Indonesia nih. Kalau di misalnya di di sini? di sini enggak. Kondisinya. Kondisi enggak. Pasti malah. Karena enggak di. nggak berlaku, Pak. Iya. Ini Imam Syafi'i ini. Oh di musola ini berlaku, di musola ini berlaku. Iya. Besok pasang speaker, Pak. Anak kos tuh. Yang kedua adalah sunnah muakkad. Yang kedua sunnah muakkad. Bahkan karena sampai Kanjeng Nabi sampai mengatakan bahwa jika tidak pergi ke jamaah maka aku akan bakar rumah-rumah itu. Kan gitu kan ada hadisnya. Keras sekali itu. Keras sekali karena dia fardu kifayah ini. Jadi makanya Imam Syafi'i berani memberikan hukum fardu kifayah. Imam-imam lain juga ada. Imam-imam lain juga. Fardu masuknya ke apa namanya fardu sunnah. Nah, apakah gugur kalau seandainya gini nggak ada yang azan ini? Nggak ada yang azan, satu kaum nggak ada azan. Gimana hukumnya azan? Nggak ada azan kok. Gitu. Gimana waktu sholat apa namanya datang? Nggak ada azan. Datang nggak sholat fardu kifayah? Enggak, kalau sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah atau sunat muakkad. Ada atau enggak ada azan, mestinya seperti itu kan? Kalau itu berarti wajibnya Karena wajib ada waktunya kan? wajib menyelenggarakan. Karena berjamaah itu di masjid itu ada atau enggak dengar azan, kalau memang bisa Betul. Kan sebenarnya adzan juga dikumandangkan. Jadi kira-kira kalau seandainya tidak ada azan itu, Nggak kedengeran gitu lah. Nggak kedengeran. untuk kedengaran atau apa-apa, wajib nggak satu desa ini ngadakan sholat jamaah? Wajib. sama hukumnya sama dengan itu. Sholatnya mah wajib. Wajib. Ada masjid, Iya. wajib apa enggak? Nggak ada azan itu, wah nggak ada azan. Listriknya mati, Nggak mati gitu. Tapi ada masjid di situ. Ada masjid. sama hukumnya. Contohnya Bilal dulu nggak pakai speaker juga kan. Jadi yang jauh-jauh itu apa kedengaran juga. Makanya kira-kira ini gimana? Sama hukumnya. Hukumnya ya wajib. Enggak. Hah? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Golput. Logikanya sama. Jadi Tergantung nih. datangnya fardu kifayah ini karena ada suara azan. Kalau tidak ada suara maka sunat tidak ada muakkad. suara. Malah lebih ya strict lebih ya. Azan itu adalah makanya panggilan azan itu ketika panggilan azan para sahabat itu langsung gergedeg datang. Artinya apa? Termasuk orang-orang yang di pasar itu berpikirnya adalah kamilah yang menggugurkan fardu kifayah itu. Jadi nggak mikir orang lain aja gitu. Nggak mikir. Bukan Betul. orang lain. Nggak mikir kan, orang lain tadi kerjain gitu. Enggak. Tapi berpikirnya adalah sayalah yang mengerjakan fardu kifayah itu. Untuk orang lain supaya nggak. Subhanallah. Begitu. Jadi berlomba-lomba untuk menggugurkan fardu kifayah. Sehingga orang kalau pergi ke pasar dan sebagainya tinggalkan saja udah. Plek. Nggak khawatir lagi transaksi. Lagi makan bakso gini, azan tinggal.
wah udah nanti aja baksonya nanti. Tutup, di Arab ditutup. Ya gitu. Karena berpikirnya adalah, tapi kalau tidak ada azan maka jatuhnya sunnah. Oh nggak ada azan gitu, orang melayani nggak ada azan, gimana nih? Udah masuk apa belum? Wajar kalau seandainya kemudian lupa gitu, tidak ingat kan, biasanya kan dia ingat ada azan. Kalau ada azan berarti ada panggilan. Adanya smartphone Ya itu. Tadi kembali ke pertanyaan yang sujud sahwi itu, kalau yang batal tapi sudah ngobrol itu sujud sahwinya itu mengulangi lagi sholatnya atau tadi gimana? Udah sholat lagi nggak lupa ya nggak perlu sujud sahwi. Bukan, artinya udah sholat selesai, ada yang ngingetin, tapi udah terlanjur ngobrol, kan udah batal. Nah itu sujud sahwi dengan mengulangi sholat atau gimana? Dia ngulangi sholat dari awal. Kalau udah ngobrol, ngulangi sholat dan sudah nggak usah sholat, sujud sahwi lagi. Nggak usah sujud sahwi. Sujud sahwi itu gara-gara kalau misalkan dia gini, lupa, dia salam, tapi ternyata dia harusnya 3 rakaat, 2 rakaat. Gara-gara lupa ini loh. Tapi dia kan belum masih dalam satu jangka waktu yang dekat. Ketika dia sujud, kemudian bangun lagi. Dia kan masih dalam satu rangkaian sholat. Kalau kemudian dia rangkaian sholatnya sudah berbeda, 3 rakaat, nggak ada lupa, ya sudah nggak usah. Nggak, artinya kalau tadi udah terlanjur ngobrol, diingetin, tadi kurang gitu ya. Artinya kalau berjamaah kondisinya dan dia sebagai imam, artinya semua kan gugur berarti kan, termasuk makmumnya juga kan. Makanya nanti ada bab nih gini, nanti makmum itu, nanti kalau misalkan makmum keputusannya imam ternyata 2 rakaat, ternyata makmumnya 2 rakaat semua gitu. Sholat zuhur kok sholat maghrib kok 2 rakaat semua. Ya sudah, itu berarti hukumnya ada 3 rakaat, berarti makmumnya kan lupa semua gitu. Manusia semua. Kalau yang kan ada yang ngingetin, misalkan, ada yang ngingetin. Sekarang ini ada orang yang ngingetin kita. Lagi sholat sendirian atau apa gitu sama-sama makmum masbuk, lupa kita nambahnya cuma 1, harusnya 2. Kemudian dikasih tahu 1 rakaat lagi loh. Terus aku udah ngobrol gitu. Oh iya masa? Iya. 1 rakaat ya. Oh iya masa. Ya sudah batal ya masa gitu. Jadi ngulang sholat biasa lagi. Ngulang sholat biasa lagi 3 rakaat, tidak usah sholat 1. Karena rakaat yang berarti dia full, nggak ada lupa. Berarti sholat yang sebelumnya kecuali ya sholat yang sebelumnya gugur. Kecuali kalau gini, dia sudah sholat, sudah salam, dia nggak baca nggak bicara, dia mungkin zikir. Kalau zikir masih ini ya ada perkataan gini. Kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau perkataannya itu perkataan manusia batal. Tapi kalau hanya zikir, diingatkan masih lupa, masih mending bangun lagi, lanjutkan. Asal waktunya tidak lama. Itu saja dari saya, kurang lebihnya maaf. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah, kalau ada salahnya karena kealfaan saya, kebodohan saya beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, dan saya kembalikan kepada Iman. Terima kasih banyak atas penyampaian materinya tentang sujud sahwi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Mumpung waktu isya sudah masuk, saya tutup pengajian hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.